Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini kita akan membahas Ratu Marie Antoinette, Ratu dari Prancis yang dihukum mati pada usia muda. Dan sebelum lama-lama kita langsung ke videonya. Coba subscribe, like, komen, dan share, subscribe loncengnya ya teman-teman. Dan channel kita bisa berkembang. Jadi kita langsung aja ke videonya. Marie Antoinette atau nama aslinya Maria Antonia Josefa Joanna lahir pada 2 November 1755 dan meninggal 16 Oktober 1793. Ia adalah Ratu Prancis terakhir sebelum Revolusi Perancis. Maria Antoinette atau Maria Josefa lahir pada 2 November 1755 di Istana Hofburg, Vienna, Austria dan wafat 16 Oktober 1793, umur 37 tahun. Dan dia anak kedua dari Maria Theresa dan Kaisar anak kedua dari Maria Theresa dan Francis I Kaisar Romawi Suci. Namanya bernama Maria Theresa Prancis, Louis Joseph putra mahkota. Louis itu adalah Louis 3 atau Louis berapa ini teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa XX itu, saya bisa membaca. XV 11 dari Prancis dan Putri Sophie agama dari Katolik Roma. Pada bulan April 1770 setelah menikah dengan Louis Against pewaris tahta Perancis yang menjadi putri mahkota Dwi Perancis pada tanggal 10 Mei 1774 ketika suaminya naik tahta sebagai Louis V atau Louis ke-7. Louis ke-7. Dia mengambil gelar permaisuri Perancis dan Navarra yang dipegang sampai bulan September 1791 saat revolusi Prancis berlangsung. Dia menjadi Ratu Prancis, sebuah gelar yang dipegang sampai 21 September 1792. Setelah 8 tahun menikah, Marie Antoinette melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Maria Theresa, anak pertama dari keempat anaknya. Meskipun popularitas awalnya banyak penduduk akhirnya datang untuk membencinya, menuduh sebagai pemboros, kacau, dan menyimpan simpati untuk musuh-musuh Prancis terutama Austria asli. Affair of the Diamond Nicknails merusak reputasinya. Lebih jauh, selama revolusi dikenal sebagai Madame Deficit karena krisis keuangan negara atas pengeluarannya yang melimpah dan tantangannya terhadap reformasi sosial dan keuangan turut dan nekar. Selama revolusi, setelah pemerintahan menempatkan keluarga kerajaan di bawah tahanan rumah di istana Tuileries pada bulan Oktober 1789. Beberapa peristiwa terkait dengan Marie Antoinette, khususnya pada Juni 1791 mencoba peralihan ke Varennes dan perannya dalam perang koalisi pertama memiliki dampak buruk pada politik populer Prancis.
pada 17 Agustus 1752, serangan terhadap toleransi memaksa warga kerajaan itu berlindung di Majelis. Dan pada tanggal 13 Agustus, keluarga tersebut dipenjara di kuil. Pada tanggal 21 September 1792, monarki dihapuskan setelah persidangan kedua hari dimulai. Pada tanggal 14 Oktober 1793, Berentoine dihukum oleh pengadilan revolusioner pengkhianatan dan dieksekusi oleh Guillotine di Place de la Revolution pada 16 Oktober 1793. Maria Antonia lahir pada November 1555 di istana Hofburg di Wien, Austria. Dia adalah putri bungsu permaisuri Maria Theresa, penguasa Kaisaran Habsburg, dan suaminya Francis I, Kaisar Roma Suci. Abangnya wali baptisnya adalah Joseph I dan Maria Victoria, Raja dan Ratu Portugal, Archduke Joseph dan Archduchess Maria Anna bertindak sebagai wakil untuk adik perempuannya mereka. Baru lahir, Maria Antonia lahir pada All Hallows Day, hari berkabung politik, dan selama masa kecilnya ulang tahunnya dirayakan sehari sebelum pada All Saints Day karena konotasi tanggal. Tak lama setelah kelahirannya, dia didapatkan bahwa asuhan anak-anak kaisar Countess von Brandis Maria Antonia sudah dibesarkan bersama saudara perempuannya Maria Carolina yang 3 tahun lebih tua, dan dengan dia memiliki hubungan dekat seumur hidup. Maria Antonia, kita panggilnya Maria Antoinette saja ya, memiliki hubungan yang sulit, tetapi pada akhirnya penuh cinta dengan ibunya yang menyebutnya sebagai Madame Antonie kecil. Maria Antoinette menghabiskan tahun-tahun membentukkan antara istana Hofburg dan Schönbrunn. Diam-diaman musim panas Kaisaran di Wina pada tanggal 13 Oktober 1762 ketika dia berusia 7 tahun. Dia bertemu dengan Wolfgang Amadeus Mozart 2 bulan lebih muda darinya. Dan seorang anak ajaib, meskipun dia menerima les privat, hasil sekolahnya kurang memuaskan. Pada usia 10 tahun, dia tidak bisa menulis dan dengan benar dalam bahasa Jerman ataupun dalam bahasa apapun yang biasa digunakan di istana, seperti Prancis, Italia, atau percakapan dengan menjadi kaku. Di bawah pengajaran Carl Christoph William Gould, Maria Antonia dididik menjadi musisi yang baik. Dia belajar bermain harpa
harpa, harp, dan flute. Dia menyanyi selama pertemuan keluarga saat sore dan dia memiliki suara yang indah. Dia juga sempurna dalam menari, menggunakan memiliki keagungan dan kecintaan boneka. Kemudian pada 1758 Madhui Jasde Vermouth dikirim oleh Louis Tiba nulis berapa nih guys, mohon maaf kalau aku salah-salah, aku tahu. Untuk mengajari Mary Toyne saat dia menjadi calon istri Louis VII, melayani dengan baik dan mendidik seorang pendidik Abde Vermouth menganggap kurang dia berpendidikan, tidak keterampilan menulis yang penting. Meskipun demikian dia juga memujinya dengan mengatakan hatinya sangat baik. Dia mengungkapkan bahwa Maria Toyne lebih cerdas daripadanya yang umumnya diduga, tetapi karena dia agak malas dan sangat sembrono, dia sulit untuk diajari. Jadi segini dulu ya guys video tentang Mary Toyne. Coba like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu video terbaru. Dan terima kasih, dadah.